Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan psikologi kepribadian. Bertemu lagi di pertemuan kali ini, yaitu kita akan membahas mengenai tipologi kepribadian. Nah, untuk pengantar saja bahwa apa itu tipologi kepribadian ya, bahwa tipologi itu berarti suatu cara menggolong-golongkan sejumlah orang yang dipandang memiliki tipe yang hampir bersamaan ya, tipe-tipekan, digolong-golongkan dengan setipenya. Oke. Next. Ada berapa jenis tipologi berdasarkan pangkal peninjauannya ya? Ada 3. Yang pertama tipologi konstitusi, yang kedua tipologi temperamen, yang ketiga tipologi kebudayaan. Ketiga ini nanti kita akan bahas dan teman-teman pasti akan mempelajarinya ya. Kemudian tipologi yang pertama yang akan kita bahas adalah tipologi konstitusi. Apa itu tipologi konstitusi? Tipologi konstitusi ya, yaitu tipologi yang didasarkan atau yang menjadi pangkalnya itu adalah konstitusi. Konstitusi di sini maksudnya adalah bentuk tubuh ya. Yang pertama adalah tipologi konstitusi fisis atau bentuk tubuh ya. Tipologi salah satu beberapa ahli yang menjelaskan mengenai tipologi konstitusi fisis ini adalah Hippocrates, Galenus, tipologi Sigaud, tipologi Kresmer, tipologi William Sheldon ya. Nah, kita bahas satu persatu. Tipologi Hippocrates Galenus ini terpengaruh oleh kosmologi Empedokles. Nah, apa itu kosmologi Empedokles? Ya, yaitu sebuah pandangan bahwa yang menganggap bahwa alam semesta beserta isinya ini tersusun atas 4 unsur, yaitu tanah, air, udara, dan api yang masing-masing mendukung sifat tertentu. Oke. Misalkan tanah mendukung kering, air mendukung basah, udara mendukung sifat dingin, api mendukung sifat panas. Ini kata Hippocrates Galenus ya. Lalu Hippocrates berpendapat bahwa di dalam tubuh manusia terdapat sifat-sifat tersebut yang didukung oleh cairan-cairan yang ada dalam tubuh, yaitu sifat kering didukung oleh kol mewakili unsur tanah atau klorik, cirinya semangat besar, keras hatinya mudah terbakar, daya juang besar dan optimis. Sifat basah didukung oleh melankol mewakili unsur air, melankolis ya. Cirinya apa? Mudah kecewa, daya juang kecil, muram, dan pesimistis. Lalu sifat dingin didukung oleh flegma mewakili unsur flegmatis. Cirinya apa? Tak suka terburu-buru, tenang, kalem, tak mudah dipengaruhi, dan setia. Sifat panas didukung oleh sanguis mewakili unsur api atau sanguinis. Cirinya apa? Bersemangat, mudah berganti, haluan, dan ramah. Ya, itu tipologi menurut Hippocrates Galenus. Seterusnya ada tipologi Kresmer. Kata Kresmer apa? Kresmer menyusun tipologi berdasarkan konstitusi fisik ya. Yang tadi itu fisis. Fisis itu artinya psikis ya. Yang kedua adalah fisik atau konstitusi fisik dan konstitusi saya ulangi bahwa Kresmer ya menyusun tipologi kepribadian itu berdasarkan fisik dan psikis. Artinya berdasarkan fisik dan juga psikisnya, ya, jiwanya. Berdasarkan fisik atau jasmani dibedakan 4, yaitu piknis, asthenis, atletis, desplatis. Sedangkan konstitusi psikis ya, jiwa, dibedakan atas 2 tipe, yaitu schizotim dan celotim. Apa itu piknis, asthetis, atletis, desplatis, psikosim, dan celotim? Coba kita bahas satu persatu. Yang pertama piknis. Piknis artinya perawakan pendek gemuk, tubuh bulat, muka bulat dengan lembut bulat, dada kembung, dan perut gendut. Nah, sifatnya apa? Periang, suka humor, populer, hubungan sosial luas, banyak kawan, dan suka makan. Ini kata si Kresmer. Yang kedua asthenicus atau leptosom. Perawakan tinggi kurus, dada sempit, lengan kecil, panjang, otot-otot kecil, dagu sempit, perut kempis, muka cekung, kekurangan darah. Sifatnya yaitu memiliki kemampuan berpikir abstrak, suka melamun, dan sensitif. Lalu ada lagi tipe atletikus.
Perawakannya bertumbuh tinggi besar, badan kokoh, otot besar, dada bidang, dagu tebal. Sifatnya senang pada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik. Mereka adalah pemberani, ya, lalu agresif, mudah menyesuaikan diri dan berpendirian teguh. Yang keempat, ada tipe displastik, disebut tipe campuran, yaitu perawakan tinggi besar sekali atau kecil sekali dan pendek. Menurut Kestner, tipe keempat ini adalah tipe yang ekstrim. Tipe ini merupakan penyimpangan dari ketiga tipe yang telah dikemukakan tadi, ya. Tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu tipe itu karena tidak memiliki ciri-ciri yang khas menurut tipe-tipe tersebut. Jadi bermacam-macam bagian yang seolah-olah bertentangan dengan satu sama lain, ada yang sama, ya. Kestner sendiri menganggap displastis, tipe yang terakhir ini, menyimpang dari konstitusi normal. Lalu ada konstitusi psikis, ya. Yang pertama, schizotim, orang-orang yang berbentuk badan atletis, astenis, dan displastis. Celotim, orang-orang yang berbentuk badan piknis, ya. Kritikan tipologi Kestner. Tipologi ini hanya berlaku bagi orang yang telah berumur 40 tahun. Karena pada umur sekian itu tidak banyak lagi pertumbuhan badan. Jadi sebelum umur 40 tahun ya kita sulit untuk mentipologikan. Kalau kita mengikuti polanya Kestner, tipologi ini juga berlaku hanya pada pria, sedangkan wanita bagaimana? Tidak jelas perbedaannya. Untuk tipe piknis, kelanjutan dari imbangan badan sudah ada sejak anak-anak, sedangkan tipe leptosom memperlihatkan pertumbuhan yang kuat. Perkembangan badan menuju ke bentuk dewasa berlangsung lebih lambat. Intinya, kalau tipologi Kestner ini sulit untuk melihat kalau anak itu masih belum dewasa karena badannya belum terbentuk, ya. Pun juga sulit bila kita aplikasikan pada perempuan karena perbedaannya tidak begitu mencolok. Tipologi konstitusi berikutnya yaitu tipologi Sigaud. Ya, tipologi ini didasari atas 4 macam fungsi yang terdapat pada tubuh: motorik, pernapasan, pencernaan, susunan saraf sentral. Nah, kata tipologi ini, fungsi tubuh yang terkuatlah yang akan menentukan tipe kepribadiannya. Kalau motorik kita kuat, maka kepribadian kita cenderung lincah. Kalau pernapasan kita kuat, kepribadian kita cenderung kuat. Kalau pencernaan kita yang paling terkuat, maka kita akan suka makan gitu. Dan apabila susunan saraf sentral kita yang paling kuat, maka kita akan kuat secara pikiran. Ini kata Sigaud, ya. Nah, ini ada tipe-tipekannya. Muskular itu berkaitan dengan motorik, muscle, otot-otot, fungsi motorik yang kuat, muskular. Ciri-cirinya apa? Seluruh anggota serba panjang, anggota badan, berspir dan serba bersudut. Berspir itu berbentuk. Tipe respiratoris atau tipe yang pernapasannya kuat ini memiliki oleh orang yang fungsi pernapasannya kuat. Ciri-cirinya adalah bentuk badan yang membusung dan wajah lebar. Tipe digestif atau pencernaannya yang kuat ini dimiliki oleh orang yang pencernaannya kuat. Ciri-cirinya adalah perut besar dan pinggang lebar. Lalu tipe cerebral berkaitan dengan saraf. Orang yang memiliki susunan saraf yang sentral. Tipe yang kuat, ciri-cirinya adalah langsing dan tulang tengkorak bagian atas besar sekali. Yang terakhir, tipologi konstitusi yaitu adalah tipologi William H. Sheldon. Hampir sama dengan tipologi Kestner adalah tipologi dari Sheldon. Jadi ini hampir mirip dengan tipologinya Kestner tadi. Berdasarkan penelitian empiris terhadap unsur-unsur jaringan tumbuh dari embrio. Jadi Sheldon menyimpulkan bahwa kepribadian manusia itu terdiri dari komponen-komponen. Ya, komponen apa saja kita lihat, yaitu komponen kejasmanian primer yang terdiri dari endomorfik dan mesomorfik, lalu ektomorfik. Apa itu endomorfik? Berbadan pendek, gemuk dengan ciri-ciri kepribadian yang disebutnya sebagai viscerotonia, yaitu senang makan, hidup mudah, tak banyak yang dipikirkan, rasa kasih sayang, senang bergaul, toleran dan rileks. Ini endomorfik, ya.
Mesomorfik berbadan tinggi besar dengan ciri kepribadian somatonia. Apa itu somatonia? Senang akan kekuatan jasmani, aktif, agresif, energik, dan tahan akan sakit. Yang terakhir, ektomorfik berbadan tinggi, kurus, dada pipih, lemah otot, hampir tidak kelihatan dengan ciri-ciri heteronia, yaitu suka berpikir, melamun, senang menyendiri, pesimis, dan mudah terharu. Ya. Yang kedua, selain dari kejasmanian primer, ada kejasmanian sekunder. Apa saja? Displasia, ginasdromorfi, dan tekstur. Apa itu displasia? Ya. Ini maksudnya untuk menunjukkan ketidaktepatan dan ketidaklengkapan campuran ketiga komponen primer itu pada berbagai daerah daripada tubuh. Jadi displasia ini ya adalah di mana bentuk tubuhnya tidak bisa dilihat secara tepat, tidak lengkap, sulit untuk dikategorikan gitu ya. Lalu komponen ginasdromorfi itu menunjukkan sejauh mana jasmani memiliki sifat-sifat yang biasanya terdapat pada jenis kelamin lawannya. Oke. Kalau laki-laki memiliki sifat perempuan, perempuan memiliki sifat kelaki-lakian. Nah, komponen ini, kata Sheldon, dinyatakan dengan huruf G. Jadi ketika orang laki-laki memiliki komponen G tinggi, akan memiliki tubuh yang lembut, panggul besar, dan sifat-sifat kewanitaan yang lain. Seseorang yang memiliki komponen G ini maksimal adalah banci ya, atau waria, wanita pria. Tekstur ialah komponen yang menunjukkan bagaimana orang itu nampaknya keluar. Tekstur itu bentuk tubuh kita, bagaimana terlihat dari luar langsung gitu. Ya, ini komponen jasmani sekunder, tadi komponen jasmani primer, bentuk tubuh yang primer ya. Oke, ini untuk pertemuan yang berikutnya. Saat ini kita sedang membahas tipologi konstitusi ya, di mana tipologi kepribadian itu ada 3 ya, untuk diingat saja. Tipologi itu artinya menggolongkan satu cara untuk menggolong-golongkan sejumlah orang yang dipandang memiliki tipe yang hampir kesamaan. Tipologi, kata kuncinya tipe. Nah, beberapa jenis tipologi saya ulangi lagi: tipologi konstitusi, tipologi temperamen, dan tipologi kebudayaan. Tipologi konstitusi maknanya adalah tipologi kepribadian yang digolong-golongkan berdasarkan bentuk tubuh atau bentuk fisik. Sampai di sini saya rasa jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui grup Classroom atau WA grup. Sampai jumpa minggu depan, tugasnya ada di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.